Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Aditya Permana. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya dengan NIM 2002 202 30011. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu mata kuliah microcontroller, yaitu akses motor DC. Yaitu pada tugasnya kerjakan latihan 1 sampai latihan 3 dengan cara simulasi menggunakan aplikasi Proteus atau dengan menggunakan hardware langsung. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus. Untuk latihan yang pertama yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver H-bridge dengan Arduino. Kondisi pin A dan B pada driver motor dikontrol dengan Arduino. Pada Arduino akan memberikan kondisi logika high atau low pada pin A dan B. Untuk latihan yang kedua yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver H-bridge dengan Arduino menggunakan tombol. Untuk latihan yang ketiga yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver H-bridge dengan Arduino menggunakan tombol dan pengaturan kecepatan putar dengan PWM. Jadi untuk yang latihan ketiga ini menggunakan PWM. Langsung ke penjelasannya untuk motor DC. Nah, untuk motor DC sendiri yaitu suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan putar. Energi listrik yang disalurkan berupa tegangan arus searah atau direct current atau sering disebut dengan arus DC. Nah, untuk simbol motor DC yaitu seperti ini. Ada huruf M di tengah dan untuk hardware-nya seperti ini. Nah, motor DC memiliki dua jalur kabel atau terminal, yaitu jalur positif dan jalur negatif. Atau seperti hardware-nya ini, yang merah sebagai positif, yang hitam sebagai negatif. Dua jalur tersebut sebagai jalur untuk memberikan tegangan arus searah supaya motor dapat bergerak atau berputar. Motor DC menghasilkan gerakan putaran. Kecepatan gerak putar pada motor DC dihitung berdasarkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM atau revolution per menit. Gerakan putaran pada motor DC dapat dibuat berputar searah jarum jam atau ke kanan maupun berlawanan arah jarum jam atau ke kiri dengan cara mengatur polaritas listrik yang diberikan pada jalur terminal motor DC. Nah, motor DC tidak bisa bergerak sendiri menggunakan Arduino langsung. Nah, maka dari itu kita membutuhkan driver untuk mengaktifkan motor DC tersebut. Di sini ada dua tipe motor driver. Driver motor. Di sini ada driver L298 atau driver L293. Untuk kontrol arah putar dan kecepatan putar pada motor DC menggunakan driver motor L298. Untuk yang driver L293 ini jarang sekali digunakan dan yang sering digunakan yaitu driver L298. Pasti ada yang bertanya, kenapa nggak langsung lewat Arduino langsung?
kenapa kok perlu menggunakan driver L298 atau driver L293. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Arduino menghasilkan tegangan, arus yang terlalu kecil untuk menggerakkan motor DC. Oleh karena itu, perlu menggunakan driver L298 atau driver L293 untuk menggerakkan motor DC. Nah, untuk rangkaian driver motor yaitu seperti ini. Nah, di sini terdapat input A dan input B, yang masing-masingnya memiliki resistor sebanyak 2. Jadi untuk resistor yang pertama yaitu untuk TIP yang berada di kanan bawah, dan yang kedua di atas kiri, dan untuk yang ketiga kiri bawah, yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk kanan atas. Di sini ketika A memiliki memiliki 0 dan B 0, maka motor akan berhenti. Dan ketika A mendapatkan 1, B 0, maka motor akan berputar ke kanan. Begitupun sebaliknya, jika A 0, B 1, maka motor berputar ke kiri. Dan untuk 1-1 itu tidak boleh, dikarenakan jika terbaca 1-1 maka nanti akan terjadi short atau konslet pada motor, akan panas. Nah, mungkin langsung ke rangkaian yang telah saya buat. Kita ke latihan 1 dahulu, yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver H-bridge dengan Arduino. Nah, untuk rangkaian yang pertama yaitu seperti ini. Mohon maaf, nge-lag. Untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan komponen yaitu 1N4148, Arduino Uno, motor, resistor, dan TIP 120. Di sini saya juga menggunakan VCC dan ground. Nah, kita langsung ke programnya saja untuk latihan yang pertama. Untuk latihan yang pertama yaitu seperti ini programnya. INT pin A ke pin 6 Arduino Uno, INT pin B ke 7. Void setup pin mode, pin A sebagai output, pin B sebagai output. Void loop, putar kanan menggunakan delay 1000, putar kiri menggunakan delay 2000. Untuk stop sendiri menggunakan delay 100. Void stop seperti ini, pin A pin B sama-sama low. Untuk putar kanan, pin A dan pin B berbeda. Untuk pin A sebagai low, pin B sebagai high. Untuk putar kiri, pin A sebagai high, pin B sebagai low. Langsung kita compile saja.
Kita tunggu compile-nya selesai. Lumayan lama, mohon maaf. Jadi di sini untuk void stop, void putar kanan, void putar kiri, ini untuk mengatur bergeraknya atau berputarnya motor. Kita tunggu compile-nya selesai. Nah, setelah selesai kita kembali ke rangkaian Proteus. Kita masukkan saja program, mohon maaf nge-lag. Ketik OK. Jika sudah masuk, langsung running. Nah, mohon maaf nge-lag. Nah, di sini akan berputar ke kanan. Ini berhubung laptop saya nge-lag, jadi agak lambat. Di sini sesuai dengan delay yang telah ditentukan. Itu untuk tombol stopnya memiliki delay yang sangat rendah, jadi agak tidak kelihatan bahwa ini berhenti. Nah, ini untuk ke kiri, motor sudah ke kiri. Mungkin seperti ini untuk latihan yang pertama. Lanjut kita ke latihan yang kedua, yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver hard bridge dengan Arduino menggunakan tombol, yaitu rangkaiannya seperti ini, cuma ketambahan tombol. Di sini saya sudah merangkai seperti ini. Di sini untuk tombol kirinya ke A0, kanan ke A1, stop di A2. Kita ke programnya untuk latihan kedua. Untuk latihan kedua seperti ini, hampir sama untuk programnya. Ketambahan untuk cek tombol, pin kiri, pin kanan, dan pin stop untuk inisialisasi pin pada Arduino Uno. Dan kondisi. Di sini untuk pin kiri, pin kanan, pin stop sebagai input pull up. Void loop, cek tombol digital read pin stop. If cek tombol low, kondisi 0, mohon maaf. Cek tombol digital read pin kiri. If cek tombol low, kondisi 1. Cek tombol digital read pin kanan. If cek tombol low, kondisi 2. If kondisi 0, stop. If kondisi 1, putar kiri. If kondisi 2, putar kanan. Di sini jika kondisi 0, maka pin akan stop. Jika kondisi 1 akan berputar ke kiri, dan kondisi 2 akan putar ke kanan. Untuk void stop, void putar kanan, void putar kiri, sama seperti sebelumnya. Langsung saja kita compile. Kita tunggu compile-nya selesai.
Oke, hampir selesai untuk compile-nya. Setelah selesai, kita langsung ke Proteus untuk simulasi latihan yang kedua. Langsung kita ke Proteus. Di sini kita langsung tambahkan programnya saja. Mohon maaf, ini lumayan nge-lag ya untuk laptop saya. Klik OK. Habis itu kita langsung running saja. Lumayan nge-lag. Di sini ketika ditekan tombol kiri, maka akan berputar ke kiri untuk motornya. Nah, untuk ditekan pada tombol kanan, maka motor akan berputar ke arah kanan. Nah, untuk tombol stop, maka motor akan stop atau berhenti. Nah, ini untuk latihan yang kedua, kurang lebih seperti ini. Hampir sama untuk latihan yang ke-1, mungkin ketambahan tombol saja untuk mengaturnya melalui tombol. Mungkin langsung ke latihan 3, yaitu simulasi latihan kontrol motor DC driver hybrid dengan Arduino menggunakan tombol dan pengaturan kecepatan putar dengan PWM. Nah, di sini kita memerlukan PWM, yaitu tombol up dan down. Di sini saya sudah menyediakan untuk rangkaiannya dan tombol-tombolnya. Ini tombolnya seperti ini: up ke pin A4 dan down ke pin A5. Untuk rangkaian tombolnya seperti ini. Dan untuk akses PWM diperlukan TIP 41 ke pin 9 Arduino Uno. Nah, langsung kita ke programnya saja. Di sini untuk motor yang menggunakan PWM kurang lebih hampir sama dengan motor yang latihan kedua. Mungkin ketambahan untuk tombol up dan down dan pin PWM-nya. Di sini A4 untuk tombol up, A5 untuk tombol down, dan pin 9 untuk pin PWM-nya. Tambahan INT PWM sama dengan 0. Tombol up, tombol down sebagai input pull up. Ini sama seperti latihan yang kedua. Ditambah untuk atur PWM-nya, yaitu cek tombol digital read tombol up. If cek tombol sama dengan low. PWM sama dengan PWM plus 25. If PWM lebih dari 255. PWM sama dengan 255. Analog write pin PWM delay 100. Cek tombol digital read tombol down if cek tombol sama dengan low. PWM sama dengan PWM min 25 if PWM kurang dari 0. PWM sama dengan 0. Analog write pin PWM delay menggunakan 100. Void stop, void putar kanan, putar kiri sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan untuk ini atur PWM-nya.
Di sini ketika tombol up dipencet, maka PWM akan bertambah 25. Sekali pencet tambah 25. Nah, untuk tombol down ketika dipencet atau ditekan nanti akan berkurang 25. Nah, mungkin langsung kita compile saja. Kita tunggu lagi untuk compile binary-nya. Kita tunggu sampai selesai. Lumayan lama untuk compile binary-nya. Nah, selesai. Kita lanjut ke latihan yang ketiga, ke rangkaiannya langsung di Proteus. Kita upload program ke simulasi Proteusnya. Oke, langsung kita running saja. Ini untuk simulasinya seperti ini. Kita tombol kiri. Nah, dia tidak bergerak karena tidak ada nilai PWM-nya yang masuk atau masih berada di angka 0. Kita tekan tombol up untuk menaikkan PWM. 1 nambah 25 terus ke 50, 75, 100, mulai bergerak untuk motornya. 125 tadi, 150, 175, 200, mohon maaf, ini laptop saya nge-lag. Mohon maaf, ini laptop saya mengalami kendala. Ini seharusnya ketika sudah ke sampai 255, motor akan berputar ke kiri karena tadi dipencet atau ditekan kiri. Kita itu dulu. Ini nge-lag sebentar, mohon maaf. Kita putar ke kanan sekarang. Nah, ini harusnya motor akan berputar ke kanan.
kita pencet ke kanan, kita naikkan lagi. Nah, akan berputar ke kanan. Nah, ini seharusnya berputar ke kanan terus menerus ketika PWM-nya sudah sampai 255. Kemudian kita turunkan. Nah, ketika PWM-nya kita turunkan, maka nanti motor akan berhenti. Cuma untuk motor ke kanan itu masih mengatur ke kanan, cuma tidak ada arus yang masuk. Jadi PWM-nya turun. Nah, kita stop saja. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, karena di sini laptop saya lumayan nge-lag ya. Mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.